Berikutnya hikmah yang ke-125. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Kun, adalah kamu atau jadilah kamu bi awsafi rububiyatihi, dengan sifat-sifat rububiyah Allah. Sifat ini kalau diterjemahkan malah nggak pas ya. Sifat-sifat ketuhanan Allah, enak rububiyah, sehingga jenengan tahu antara uluhiyah rububiyah. Sifat rububiyahnya muta'alliqan, bergelayut. Kamu itu diminta oleh Subhanahu Ata'illah supaya terus bergantung dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Sifat rububiyahnya Allah itu seperti di bawah nanti dijelaskan, ya, sifat ghaniyun, azizun, ya, sifat alimun, ya, sifat Allah sebagai yang kaya, Allah yang mulia, Allah yang alim, yang itu berkaitan dengan sifat kepengaturan Allah terhadap kehidupan ini. Kalau jenengan itu nyandar terus ke situ, maka itu akan membuat kita terhindar dari sifat ujub, riya, sombong, dan akan mengantarkan kepada pandangan batin yang benar. Tapi kita juga disuruh wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan, disuruh supaya dengan sifat-sifat ubudiyah kita itu kita benar-benar tahaqquq, benar-benar serius, benar-benar benar di dalam ibadahmu, ya, di dalam ibadah, di orang qanaah yang benar. Kamu kalau mau belajar zuhud yang benar. Kalau kamu belajar sabar yang benar. Kalau kamu belajar apa lagi? Tawakal yang benar. Kalau kamu belajar ridho benar. Pokoknya kalau kamu belajar ubudiyah itu yang benar. Sholatmu yang benar, puasamu yang benar, sholat malammu yang benar. Kamu harus menjadi mutahaqqiq, ya. Orang yang selalu serius membenarkan ibadahnya dalam hal ubudiyahmu ke Allah. Ubudiyahmu yang mutahaqqiq ini, cara ibadahmu yang tidak main-main inilah yang akan membukakan batinmu sehingga kamu bisa ngerti rububiyahnya Allah. Dan kalau sudah begitu, kamu akan tahu betapa besarnya rububiyahnya Allah di dalam dirimu. Sehingga kalau sudah begitu, akan pasti bisa bergantung kepada Allah. Nah, maka dua ini kait-kaitan, ya. Dua ini kait-kaitan. Orang yang tahaqquq dengan ubudiyahnya pasti akan mampu ta'alluq dengan rububiyahnya Allah. Ya. Ta'alluqnya orang kepada rububiyahnya Allah itu pasti ubudiyahnya orang itu tahaqquq. Itulah. Karena itu Syekh Athaillah mengingatkan dua ini. Kita disuruh selalu bergantung pada rububiyahnya Allah, tapi dalam ibadah kita disuruh tahaqquq, yang benar-benar ibadah itu. Ini benar-benar ibadah itu. Tapi saya seusia kamu itu pas bener bener. Ya si omong jenenge mahasiswa ya. Saya juga pernah seperti kamu ya. Kayak waktunya waras kayak kala wali gitu loh ya.
Tapi kalau waktunya kumat ya wali-wali daya amin ya. Terus repot. Wes wayahe ngaji yo gak mudun-mudun. Wes yo opo ini ya. Ya wes begitu namanya. Kita belum stabil itu ya. Ya tetap harus berusaha ya. Kalau lagi rajin nggak usah disuruh ya sholat malam kalah orang. Tapi lagi datang malesnya, masya Allah. Sholat 5 waktu utuh itu sudah kayak paling sempurna itu loh ya. Ya jadi repotnya, masya Allah ya. Ngono memang gitu loh ya. Terus penyakitnya anak muda itu gitu. Kalau imannya kuat, masya Allah. Jalan dari UIN ke sini itu loh, nggak tahu kok. Yang di sebelahnya tadi apa, yang lewat bagus. Tapi kalau lagi gak normal, lihat kambing aja, kok cek mulusnya kambing. Itu kambing kok mulus itu opo, gitu loh. Gak waras gitu loh ya. Gak waras, masya Allah ya. Jadi ini ujianmu, yo harus kuat, harus pinter, harus pinter. Yo kalau toh iman itu turun, ojo banget, tetap ingat ya, tetap punya rem. Ya, jangan kayak orang lain, jangan kayak orang yang tidak ngerti agama. Ya. Harus punya rem yang pakem. Ya, jangan kebablasan. Maka ini memang ngaji tua ya. Kalau begitu tidak mau ngaji toriko ya nggak mau, ngaji tasawuf ya tidak mau, ketinggian ya tembas. Ngaji ilmu tua. Ngaji ilmu tua itu apa? Orang tua itu yang mau mati. Jadi tidak mikir macam-macam. Gitu ya, tidak mikir macam-macam. Nah ini kalau ngajari begini, ini kalau saya ajari serius-seriusan, mumet kamu ya. Disuruh ibadah yang serius, repot ya. Mau sih denger lagu sih enak, mau disuruh ibadah serius itu piye gitu loh ya. Ya tapi tetap harus belajar ya, belajar berusaha. Paling enggak jenengan udah tahu, kamu itu udah tahu rumusnya ibadah itu seperti kita. Kalau orang ibadahnya itu serius bener, itu nanti akan punya batin yang selalu ta'alluq kepada Allah. Gitu loh ya. Ta'alluq kepada Allah. Dan orang yang berta'alluq kepada Allah itu dicukupi oleh Allah. Dicukupi oleh Allah. Wah, enak banget ini ya. Enak banget. Sampean begitu ya. Gini ya, saya cuma nunjukkan supaya sampai percaya. Kalau enggak, itu enggak ditunjukkan, tidak percaya ya. Saya dan istri saya itu menikah dari titik bukan nol. Kalau orang nikah dengan modal nol, yaitu nikah dari titik minus. Jadi modal pertamanya nikah itu utang. Saya nikah itu di saku saya uang 30.000. 62 nih kawin Riz. Wah, kawan manis gitu ya. 60.000. 60.000. Terus nikah ya. Waktu mau berangkat kuliah S2 di Aceh, program beasiswa Kemenak waktu itu ya. Tapi sudah ada beasiswa dan seterusnya. Itu berangkat itu ngutang. Gimana cara berangkat utang? Utang ke Mbak Yunya istri saya ini. Jual emas. Ya. Jual emas. Terus sebagian dipakai ongkos. Sebagian untuk kontrak rumah. Karena kita irit-irit, kontraknya ndak rumah. Jadi rumah itu dikontrak berdua dengan teman kamar. Yang kamar depan teman saya, kamar belakang saya sama istri saya. Tidur itu ya nggak pakai, nggak ada dipan, ya, pakai ini
Oh ini terlalu mewah kalau kayak gini nih ya. Nah, tidur itu pakai itu apa namanya tikar 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 plastik ya, tikar plastik yang sudah aus, sisa-sisa yang ada di kamar itu ndak beli ya, pakai itu. Bantalnya ndak ada, bantalnya ya itu apa tas pakaian, tas pakaian. Tapi itu ndak pernah saya ceritakan kecuali sekarang ini tak ceritakan biar kamu tahu gitu ya. Saya cuma mau mengatakan saya ndak pernah minta apa-apa. Saya bilang ke istri saya, kamu ndak boleh cerita susah kepada siapapun. Kalau kamu susah, ngomong saya. Biar susah itu kita telan bersama. Tapi kalau seneng, kamu cerita ke orang lain. Sampai sekarang itu begitu dia. Nah, terus sudah jalan. Kita punya Allah. Kita menikah karena Allah. Saya dapat sampean ya dipilihkan Gusti Allah. Maka saya yakin Allah akan nyukupi. Jadi bergantung ke Allah itu istimewa. Ya. Sampai akhirnya seperti ini, yaitu gara-gara belajar bergantung ke Gusti Allah. Betul loh ya. Tidak ngandalkan siapapun, tidak karena apapun. Terus nyandar ke Gusti Allah. Ya. Maka ta'alluq pada rububiyahnya Allah itu harus dipraktekkan. Ya, harus dipraktekkan. Kalau jenengan nggak praktek ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau cuma ngomong ya gampang, tapi praktek kok. Praktek. Apakah orang yang ta'alluq rububiyahnya Allah itu terus langsung semua urusan langsung lancar? Nggak juga. Nggak juga. Gusti Allah tetap akan nguji. Tetap ada susah, sakit, tetap ada menderita, ya, tapi tetap dalam keadaan apapun ta'alluq kepada Allah. Kalau kamu sedang dapat rizki yang banyak, lihat Allah sebagai Al-Ghani yang mencukupi kamu semuanya. Semua rizkimu yang datang itu dari Allah semuanya. Ya. Misalnya saya umroh dengan istri saya, diumrohkan orang sampai ke Baghdad. Sudah ada yang bayari, ada orang yang nganter uang sakunya, jadi opo. Gitu loh ya. Ya bahwa orang itu orang baik, iya. Tapi dari awal orang itu sudah kepingin saya dan istri saya itu doa di makamnya Syekh Abdul Qadir. Itu siri dari Syekh Abdul Qadir. Ya. Ini pasti Kanjeng Syekh ya, yang memberikan undangan untuk hadir di hadapan beliau. Mungkin karena istri saya rajin masakin manakib, ya akhirnya diundang gitu loh ya. Nah, tapi kalau dilihat lagi, Allah ya, ngatur rizki itu. Ngatur rizki itu. Dan kalau kita mikir waktunya, ini kan rumit banget ya. Rumit banget. Saya mau pulang itu, bandara Irak itu ditutup. Karena Iran nyerang Israel. Dan ternyata Irak juga nyerang. Ternyata milisi Hizbullah yang di Irak juga nyerang itu. Juga. Saya pikir wah ini bisa nggak pulang kita kalau gini urusannya ya. Tapi alhamdulillah paginya dibuka kita pulang. Setelah itu nyerang lagi ya sekarang. Wes untung selamat gitu loh ya. Jadi Masya Allah ya senang pokoknya kalau panjenengan bisa belajar membuktikan ta'alluq ke Allah itu nggak ada susah. Nggak ada susah. Belajar ta'alluq. Kalau orang tidak bisa ta'alluq ke Allah, itu frustasi hidup itu. Hidup itu berat, ya. Lelah, capek. Kalau tidak menyandar ke Allah. Ya. Coba rasakan, sudah teman-teman yang sekarang lagi mendapat
Saya tidak sebut satu persatu karena masing-masing punya cerita, ya. Opo ndak berat kehidupan yang sedang kamu alami? Katanya sudah pasti akan begini, ternyata ceder, hilang semua kemungkinan. Yo Gusti Allah kalau nguji ya Allah, ndak usah kaget, begitu itu ndak usah kaget. Apa yang dijanjikan Allah untuk kamu ndak akan bisa digantikan oleh siapapun. Apa yang memang Allah akan berikan ke kamu ndak akan bisa ditunda oleh siapapun. Tapi kalau Allah belum memberikan, juga tidak akan bisa sampai kepadamu. Meskipun seluruh usaha untuk menyampaikan, tidak akan bisa sampai. Maka kalau begitu santai saja. Berarti kemarin itu sebenarnya belum rezeki saya, belum gitu saja. Belum. Tapi hampir mah biasa. Ya, hampir mah biasa. Kalau orang barat bilang apa? Hampir itu sama dengan tidak ada. Saya hampir juara. Ya berarti tidak juara begitu loh. Jadi tidak usah dipikir. Hampir saya menang. Nah, hampir menang itu artinya kalah. Gitu ya, tidak usah dipikir, nyantai saja gitu loh ya. Jadi nanti kalau kamu sudah ngerti begini, Gusti Allah itu terus maunya apa? Nunjukkan saya sudah sampai hampir di suatu kesuksesan, ternyata saya langsung dihabisi semuanya, digagalkan. Allah sedang menempa batinmu untuk menjadi orang yang kuat. Gitu ya. Kenapa? Karena di masa depan akan ada yang berat. Yang kalau kamu tidak punya jiwa yang kuat, tidak akan mampu kamu menanggung. Itu loh ya. Nah maka latihannya harus kuat kamu. Kalau kamu mau ditakdir juara tinju IB, kamu harus siap diadu dengan lawan-lawan tanding pemula itu. Kamu harus siap ditempa dengan yang hari orang lain tidur kamu disuruh lari biasa gitu ya. Kamu berusaha dengan baik walaupun hari ini target kamu sudah inginkan hilang. Jangan putus asa, tetap persiapkan diri terus untuk menjadi yang terbaik. Karena kesuksesan itu milik orang yang siap. Tidak apa-apa urusan gagal biasa. Tidak usah minder, tidak usah stres, tidak usah kecil hati, santai. Tapi saya malu pada orang lain. Tidak usah malu sampai Anda melakukan salah. Gitu loh ya. Biasa orang gagal biasa. Albert Einstein juga awalnya orang goblok. Tapi setelah jadi orang jenius baru orang kagum semua. Bagaimana siapa? Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, lebih goblok banget tadi sampean. Jadi begitu ya, yang kuat jadi orang, tempat anggap sebagai latihan spiritual, ya, tetap ta'alluq kepada Allah. Kamu sedang ditarbiyah oleh Allah dengan berbagai hal. Termasuk yang sedang jatuh cinta kemudian ditinggal pergi, misalnya kalau ada, itu ya biasa aja, ya biasa aja. Itu artinya yang kamu cintai itu bukan jodohmu. Kamu pikir banget itu, ya wong gendeng dah mikiri jodoh orang mau dipikirin. Ya sekarang nanti jodohmu yang sesungguhnya itu belum didatangkan oleh Allah. Ya, Rasulullah saja saya belum pernah baca sih. Ya. Katanya pernah nembak Ummu Hani tapi ditolak gitu ya. Terus aku karo tapi apa saya belajar gitu ya. Tapi ada aja lah ya, gitu ya. Wong itu memang pelajaran hidup kok ya, pelajaran hidup. Tapi yang penting adalah orang itu harus tetap kuat di sisi Allah. Ya, ini aslinya tidak begitu penjelasannya. Cuma saya kalau menjelaskan tasawuf, saya akan sampean tidur semua. Ai yakni kun
Jadilah kamu ayyuhal murid, wahai murid, muta'alliqun, orang yang senantiasa berta'alluq bi awsafi rububiyatihi, dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah Ta'ala, maha luhur Allah, min ghaniyin, dari sifat Allah yang maha kaya, wa izzin, yang maha perkasa, wa quwwatin, maha kuat, ya Allah yang kuat, yang kaya, yang perkasa, wa ilmin, Allah yang memiliki ilmu, wa nahwi dzalik, dan yang lain-lain dari sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan makhluk. Kalau di dalam sifat 20 yang masuk sifat rububiyah berkaitan dengan makhluk apa saja? Apa saja? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadiron, ya sudah dibaleni, wis terusane gitu saja ya, ma'ani ma'nawiyah. Tapi kalau wujud kita bapak mukhalafatul lil hawadits qiyamu bi nafsi wa daniyat, itu lebih ke uluhiyah, lebih ke sifat ketuhanan. Tapi ketika sudah sampai ke kudrat, Allah maha kuasa, untuk menunjukkan Allah kuasa itu pasti melibatkan makhluk. Kekuasaan Allah itu akan dibuktikan kepada fakta dan fenomena kehidupan. Itu pasti main dengan kata rububiyah, itu berasal dari kata robbabi. Itu yang ngatur, memelihara, memanage, mendidik. Jadi Gusti Allah itu guru kita, maha guru kita. Kehidupan ini adalah madrasahnya. Kita itu setiap hari dididik oleh Allah, dididik dengan sabaran. Coba dik sabarmu itu kaya apa? Takai murid kaya ngaji gak mudun, misalnya gitu. Ya itu ujian gitu loh ya. Coba dikasih orang kayak begini, kayak apa, terus kita diuji. Gurunya Gusti Allah. Kita di hidup ini, madrasah kehidupan itu gurunya Allah. Karena itu Rabbul Alamin yang didik semua semesta raya. Apalagi misalnya iradah, Allah berkehendak. Kehendaknya Allah itu kan melibatkan fenomena kehidupan. Kamu ngerti Allah punya kehendak itu kapan? Kalau kamu punya kehendak, ternyata kehendakmu tidak bisa diwujudkan. Berarti apa yang kamu kehendaki, Allah kehendaki, yang akan terjadi adalah kehendaknya Allah. Sehingga kamu mengerti bahwa Allah tidak menghendaki yang kamu kehendaki. Loh gitu. Nah, mengerti kehendak Allah itu menyandarkan kepada kehendak Allah, itu yang harus lakukan. Jangan menyandar pada kehendakmu. Aku kepinginnya A ya Allah. Allah mengatakan kamu harus dapat B. Sudah, jangan ngotot kamu. Sia-sia kamu kepingin A itu. Kalau Allah sudah mengatakan kamu akan B, itu mending kamu belajar mencintai B daripada kamu terus-terusan mikirin A. Karena A itu keinginanmu, B itu keinginannya Allah. Sak goblok-gobloknya orang kalau makin ada. Yang ada adalah keinginan Allah. Keinginan Allah. Kalau Allah kepingin B, kamu juga kepingin B, sehingga kamu merasa itu keinginanmu. Padahal keinginan Allah. Itu loh. Nah, tapi begini nih, kalau bisa kamu itu belajar ngelihatnya ke Allah semuanya. Ya, ke Allah. Itu namanya ta'alluq rububiyah. Bi antu syahida anna hadhihi al-awsafa innama hiya limaulaka faqat. Dengan kamu menyaksikan bahwasanya sifat-sifat
yang tadi disebutkan itu ya. Innama hiya, hanya saja sifat-sifat tadi itu limaulaka faqat. Sebenarnya miliknya Allah saja. Kaya itu Allah yang kaya. Kita itu dipinjemi tok. Coba saya lihat ya. Saya baca di mana itu ya, Tabil Mukhtarin apa ya, kata salah kan, kalau ada orang yang membeli tanah, pasti orang itu merasa telah memilih tanah ini karena udah dibeli. Tanahnya sendiri itu ngomong begini, sudah berapa ribu, berapa juta orang ngaku memiliki aku, dan akhirnya dia pergi tanpa memilikiku. Jadi sebenarnya sampean itu punya apa di kehidupan ini? Tidak ada kecuali pengakuan saja. Ini rumahku, ini tanahku, ini mobilku, ini pohon. Ya oleh sampean seurip. Kalau sampean sudah mati, milik anaknya, milik ini sudah jadi milik waris. Berarti yang kemarin ngaku itu ya cuma pengakuan. Kita itu tidak punya apa-apa kecuali pengakuan. Hakikinya barang, dia abadi dan akan dimiliki oleh semua orang yang akan hidup setelah kita. Itu artinya kita tidak pernah memiliki. Jadi orang itu cuma tertipu oleh pengakuan dan merasa dia memiliki hakiki. Siapa yang bisa punya hakiki dalam kehidupan ini? Allah. Betul. Kita itu cuma dipinjemi untuk mengakui tanah ini selama 70 tahun umur kita hidup. Setelah 70 tahun status milik kita. Itu loh ya. Loh itu kalau sampean ngerti yang benar-benar ghani itu Allah. Yang benar-benar kaya itu Allah. Kita itu cuma ngaku-ngaku. Ini tanahnya Gusti Allah. Ini pondoknya siapa? Pondoknya Pak Sotik ngawur. Saya tidak ikut punya pondok. Gitu loh ya. Loh ini pondoknya Gusti Allah. Ya orang itu ngaku-ngaku tok. Ya ngaku-ngaku tok. Gak datang pergi orang mengaku. Tapi sebenarnya miliknya Allah. Kuat. Kuat itu miliknya Gusti Allah. Itu karena Allah masih men-share kuat ke kita. Kalau masih muda ya. Nanti tak tunggu sampai kalau sudah umur 50 tahun tak suruh naik gunung. Baru sampean tahu lu kok mulai rodok mbeliut ini ya. Kok mulai gak kuat gini. Nah, kuatnya hilang. Oke. Saya dulu tidak percaya kalau mata saya agak buram. Saya pikir saya masih optimis. Baca enggak, saya kan paling malas pakai gini. Ribet. Begitu ngajar, waktu ngajar kayak jelas semua huruf jelas. Ya, begitu ngajar yang 3 tahun kemarin bawa absen sebelum COVID, baca nama orang keliru-keliru semua. Ya. Yang I-nya hilang gitu loh ya, pasti baca. Kok orang ketawa semua. Saya baru tahu waktu baca absen. Terus saya nyadar jangan-jangan mata saya udah mulai agak buram. Sebelumnya saya itu di belakang Cilandak itu ada acara khataman, terus saya disuruh itu membaca huruf Qur'annya itu baca tulisan Arabnya itu bacanya saya kok repot mau coba Qur'an ini. Ya mungkin orang ngomong ini ya apa sih mau coba kok ndak teteh gitu ya. Tapi waktu itu saya enggak nyalahkan diri saya, yang tak salahkan print out-nya. Quran gak bener itu cetakannya. Jadi yang saya salahkan cetakannya, cetakan gak bener, nyusahin banget baca. Baru sadar ya Allah, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Orang itu kalau ditambah umur dikurangi kuatnya. Ya, dikurangi kuatnya. Kalau kuat itu punya jenengan, punya sampean, ya mesti bisa sampean berkurang. Ya, biar kuat tambah kuat.
Enggak, Allah yang punya kuat itu. Allah bisa cabut kapan saja kekuatan itu. Orang bisa jadi lumpuh, orang bisa jadi Yesus, Allah yang kuat itu. Ya, maka la haula wala quwata illa billah. Kalau sampai ngerti hakikinya itu, oh sakti sampai. Ngerti itu Allah. Kuat itu Allah. Kita itu tidak bisa la haula wala quwata illa billah. Kita itu la haula wala quwata illa itu masih bisa babillah. Ya, dengan sebab-sebab yang Allah tentukan. Misalnya sampean bisa kuat kalau makan. Nah itu sebenarnya kekuatan tetap dari Allah. Cuma dititipkan Allah melalui makanan. Di makanan terus bisa jadi energi. Energi menjadi kuat. Tapi tetap dari Allah. Mau makanan itu dari Allah kok. Ayo terus makanan dari siapa kalau tidak dari Allah? Ini pohon saya Pak, ini mangga saya. Kamu tuh yang bikin mangga. Wong kamu nungguin aja enggak. Tahu-tahu tambah gede, tambah gede, tambah gede. Yang membuat siapa? Allah. Allah. Jadi semua dari Allah. Ilmu dari Allah. Kamu pinter, kamu tidak pinter. Kamu pinternya pinter banget. Semua dari Allah. Tidak usah bangga, sombong karena kamu pinter. Kalau Allah nakdirkan kamu sarafnya beliut sedikit, udah hilang semua ilmu itu. Ya, jadi tidak bisa kita sombong, ilmu itu dari Allah. Kalau kita tidak dijadikan pinter, yang ridho. Alhamdulillah tidak pinter-pinter amat, besok tidak ruwet-ruwet pertanggungjawaban keilmuan gitu dok wis. Paling Gusti Allah kalau ditanya, kamu kok tidak ngerti ini? Ya, memang saya nggak paham-paham Gusti, otak saya cuma segini ya Allah. Ya wis gak popo gitu. Ya apa gitu. Wa idza dan ketika wajadta kamu menemukan fi ghairihi pada selain Allah sifat-sifat tadi. Kalau kamu merasa yang kaya itu adalah Master X, yang kuat itu adalah Master X, yang punya ilmu pinter itu adalah si Anu, si Fulan, itu pandanganmu keliru. Ya Ariyatun, maka yang begitu itu sebenarnya adalah Ariyah. Ariyah itu mana aslinya telanjang ya. Ariyatum minhu. Allah itu apa? Ariyah itu terbebaskan ya. Minhu dari dia Allah Ta'ala ya. Kalau kamu melihat ada sifat-sifat yang menyandar kepada selain Allah, enggak, Allah terbebas dari itu semuanya, gitu loh ya. Allah terbebas dari itu semuanya. Enggak bisa sifat-sifat itu kemudian desain Allah hakikatnya, ini hakikatnya. Enggak bisa, itu miliknya Allah semuanya, bukan miliknya orang. Bukan miliknya siapapun. Ya. Kalau sampai itu kamu pahami pada selain Allah, ya tidak mungkin Allah kemudian bebas dari sifat-sifat itu juga nggak mungkin. Karena Allah itu mutlak dengan segala sifat-sifat rububiyahnya itu. Wala tasyhadu dan kamu tidak menyaksikan hadal masyhad pada penyaksian ini illa kecuali idza tahaqqaqta apabila kamu benar-benar tahaqquq bi awsafi ubudiyatika dengan sifat-sifat ubudiyahmu minal faqri dari kefakiran wadzilli atau wadzulli, dzulli boleh, dzilli boleh. Wadzilli dari merasa diri hina di hadapan Allah. Wal ajzi merasa diri lemah. Wal jahli merasa diri bodoh. Wa nahwi dzalik dan yang lain-lain.
Ngerasa diri fakir, hina, lemah, bodoh itu di hadapan Allah. Jangan di hadapan makhluk. Kalau di hadapan makhluk kamu keliru. Enak-enak jadi kiai, jadi ustadz. Ya Allah, saya ini lagi susah. Saya benar-benar fakir, benar-benar lagi butuh bantuan saya. Kalau itu namanya kamu bukan fakir, pengemis. Gitu loh ya. Kalau di hadapan orang, kamu nampak tidak punya butuh ke orang. Fakir itu butuh ke Allah. Ya. Kalau kamu ngadu Gusti Allah, baru kamu ngomong ke Gusti Allah. Ya. Ya kalau kamu masih tipe orang yang rewel, pasti munajatnya panjang. Ya Allah saya susah, ya Allah anak saya butuh susu, istri saya butuh belanja, ini butuh. Ya wis gak apa-apa lah, daripada kamu ngomel ke yang lain, mending kamu ke Gusti Allah begitu. Tapi kalau kamu sudah tingkat tinggi, kamu akan begitu. Paling kamu ngomong ke Gusti Allah cuma gini, Ilahi, ufawwidu amri ilaika. Cukup. Ya. Paling kamu cuma ngomong begini dok kepada Allah, ya Allah, anta a'lamu minni, ala niyati wa sirri. Wis cukup. Itu. Tapi kalau orang belum sampai makom itu tidak puas. Kalau tidak didetailkan itu ya Allah besok ujian. Kalau sampai gagal gimana saya? Tolong ya Allah saya tuh ya tidak apa-apa. Yes. Jangan dihalangi. Selama orang itu masih menyandar ke Allah. Biar urusan cabai satu minta ke Allah saya tidak apa-apa. Ya. Yang penting kamu masih belajar nyandar ke Allah. Itu jangan disalahkan. Setiap orang makomnya beda. Nah, nanti kalau kamu sudah sampai di puncaknya, kamu malu-malu sendiri. Ya, malu-malu sendiri. Akhirnya kamu nanti seperti Nabi Ayub. Sakit 8 tahun, semua habis, anak dimatikan, istri minta cerai semua, kekayaan hancur lebur. Cak ngomong, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Cuma begitu dok. Cuma laporan ya Allah, saya kesentuh penderitaan. Kesentuh penderitaan, sakit kayak begitu kesentuh penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, tapi kamu maha pengasih penyayang. Oh itu hebat, kelas Nabi. Fa idza tahaqqaqta, maka ketika kamu benar-benar tahakkuk bima huwa laka terhadap apa-apa, huwa dia laka pada kamu, wa ta'allaqat ya benar, wa ta'allaqat dan bergantung opo amaluka angan-anganmu bima terhadap apa-apa huwa dia lahu yang ada pada Allah, amadaka maka Allah akan mengaruniakan kepadamu bi'ausofihi dengan sifat-sifatnya Allah. Fatakunu maka kamu akan menjadi ghaniyan billah. Kamu akan menjadi orang yang kaya semata-mata hanya menyandar kepada Allah. Azizan billah. Kamu akan menjadi orang perkasa bersama Allah. Kamu kaya bersama Allah, kamu jadi perkasa bersama Allah, qadiran billah, kamu akan kuasa bersama Allah, aliman billah, kamu akan menjadi orang yang alim bersama Allah ila ghairi dzalik. Begini ya, saya sedikit tahadus bin nikmah biar kamu yakin ya. Kemarin itu waktu di Madinah apa di Mekah? Di Mekah ya. Ada jamaah yang dia putrinya kiai besar. Cuma sedang diuji oleh Allah. Dia sedang 6 tahun ini terus dikirim santet.
ketika sekamar dengan istri dan ibu saya, itu sedang dikirim santet itu ke sana. Bayangkan, ke Mekah aja santetnya masih nyampe, itu kan berarti seru yang ngirimnya. Ya, biasanya santet itu melewati laut tak bisa. Itu berarti keren itu. Sehingga beliau itu mau ke kamar mandi merangkak, berdiri tidak bisa. Tidur mau naik ke dipan nggak bisa. Ya. Kita udah lelah selesai umroh. Ya. Semua sudah istirahat, tahu-tahu sekitar jam 1 dia teriak-teriak. Langsung, Umi dia datang. Jadi setan kirimannya datang. Nah, itu kalau datang seru. Ya. Terus dia hanya berani tidur di antara ibu dan istri saya. Dia tidur di situ. Itu dia ada di situ. Lagi duduk-duduk di tempat tidur saya. Itu kalau sudah datang dia langsung seperti ketabrak salju. Langsung gemetar dingin. Gak karuan. Ya. Terus dia bilang itu sudah ada di belakang saya. Mau masuk. Terus dia bilang udah masuk. Matanya udah berubah. Terus minta pisau, mau bunuh diri. Ya. Oleh istri saya dibentak. Dibentak. Jangan diikuti. Ya. Alhamdulillah terus keluar sehat. Terus tidak ada lagi serangan. Sampai pulang sehat. Dia bisa lari-lari, bisa ini. Alhamdulillah. Ya, terus dia cerita biasanya 6 tahun ini. Kalau itu sudah terjadi. Kalau ada orang yang berada di depannya. Itu orang di depannya kalau nggak dicakar sampai berdarah, dicekik. Tapi ketika di samping ada ibu dan istri saya, katanya ada yang memberitahu. Ya, jangan diapa-apakan orang itu. Ya. Apa ini barokah apa ini? Saya yakin ini barokah zikir. Ya, barokah dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Kamu tidak percaya? Ya gak apa-apa. Saya tidak nyuruh kamu percaya. Cuma kalau kamu tidak punya zikiran, kamu kalau ngadepi begini terus mau apa? Ya. Mau pakai apa? Mau pakai apa? Masih gak percaya tak kamu kekuatan la ilaha illallah? Masih gak percaya kamu perlindungan Allah dengan la ilaha illallah hisni? Faman dakhala hisni kana aminan bi. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk dia aman perlindunganku, kata Allah. Itu loh ya. Yo alhamdulillah terus sehat. Sehat, Masya Allah. Beliau itu punya ketajaman batin. Waktu di makamnya Imam Ahmad, beliau titik keselip antara tidur dan jaga, beliau ngelihat itu. Dari langit turun, ma'idatum minas sama, banyak banget. Ya, makanan dari langit macam-macam. Ya, begitu dia tersadar, nggak bisa ngelihat lagi. Saya bilang tidak mungkin kita datang ke makam aulia tidak menyambut dengan berbagai kemuliaan, tidak mungkin. Wong kita niat datang karena Allah. Ya. Begitu juga kalau nanti ke Wali Songo. Ya. Kita datang ke Wali Songo itu, kita sudah biasa punya undangan biasa. Ya. Dulu ada Abayani yang memberitahu. Abayani saya ceritakan, nah beliaunya udah nggak ada. Kalau beliau ada, nggak ceritakan. Dulu kalau kita mau Wali Songo, Abayani bilang,
Kita ditunggu Sunan Gunung Jati nanti jam sekian. Kita ditunggu Sunan Kalijogo jam sekian. Kita nanti ditunggu, terus sudah bilang gitu. Sehingga kita jalan. Tanya Aris ini, saya tidak pernah ceritakan. Ya, tidak pernah. Padahal ketika kita jalan itu, saya sudah tahu informasinya. Sampai kadang-kadang Kanjeng Sunan Jati itu tajassum, menampak secara fisik. Diberitahu ada di sebelah sana. Dia jemput di bagian depan. Tapi yang begitu tuh haram dibuka, itu rahasia Allah. Nah, kecuali kalau sudah selesai. Kalau orangnya udah pulang kan sampai tidak bisa nanya lagi, dia udah pulang. Dia udah pulang. Waktu ke Sunan Bonang, kita ke Sunan Bonang, terus begitu duduk, kata Bayani, orangnya tidak ada. Pulang dulu. Akhirnya kita keluar dulu. Tapi begitu kita di masjid, beliau udah datang. Balik lagi masuk, Masya Allah gitu ya. Masuk. Saya mau katakan bahwa kata Imam Ghazali, orang yang mulia di sisi Allah itu akan bisa memberikan seperti saat dia masih hidup. Jadi orang soleh itu bukan hanya saat hidup tok, dia punya karomah, dia bisa memberikan keberkahan itu. Enggak, keliru sampean kalau begitu itu. Dia tetap bisa memberi saat dia sudah meninggal. Dulu ada orang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, datang ke pesariannya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus Imam Ahmad bin Hanbal itu tajassum. Ini agak repot kalau orang tidak kelas tinggi pemaham tasawufnya ya. Ya tajassum. Tajassum pun itu yang bisa ngelihat cuma orang yang hatinya bersih. Kalau tidak bersih nggak bisa. Begitu tajassum, terus Imam Ahmad memberikan jubah. Terus Imam Ahmad hilang. Jubahnya itu ada. Masih ada. Nah gitu. Nah itu ya Ahmad bin Hanbal. Pernah pada saat kita Wali Songoan itu, Kanjeng Sunan Kalijogo itu tajassum persis di pertigaan jalan yang hampir sampai ke makam beliau. Beliau nyamar jadi orang yang kayak orang peminta-minta yang agak gak normal. Semua kita lewat, war. Pernah juga waktu itu kita sedang pikiran, tahu-tahu mungkin Pak Taufik pernah orang yang setengah baya, ya, anak seusia mungkin sekitar di Nia Basen. Tiba-tiba dia pakai baju hitam-hitam. Tiba-tiba dia ada di samping saya ikut pikiran. Setelah itu dia berdiri terus ngobrol sama Yani. Itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Terus dia hilang. Ya kita alhamdulillah. Alhamdulillah yang begitu itu alhamdulillah. Ya, sekarang nggak ada yang ahli ngelihat begitu, gak apa-apa. Yang penting kita tetap istiqomah. Tidak mungkin beliau-beliau tidak menyambut kita. Karena kita kalau ziarah itu beda dengan ziarahnya orang lainnya. Nanti di bis pikiran terus ya. Pikiran terus ya. Nah itu makanya kita sebut ini bukan ziarah, tapi ini tarbiyah. Tarbiyah rohaniah. Supaya bisa mengambil barokah yang banyak dari para aulia yang ada di itu ya. Tapi bayarnya mahal, sampean belum tahu. Nanti kalau sudah tahu itu terlalu murah segitu itu. Terlalu murah. Dapat makan berkali-kali, teman wajas. Ya. Apalagi menu batin ya. Sampean cari bandingannya orang ziarah seminggu dengan biaya segitu, insya Allah sedunia nggak ada, cuma ada di mihrab ya, ada di mihrab ya.
Apalagi pakai dapat makan di sini makan, nggak mungkin. Ya. Itu the only one in the world. Ya. Saya kalau hati saya sudah di Wali Songo semua, gitu loh ya. Udah mepet-mepet waktu kita berangkat ini. Nggak tahu tahun ini begitu indah bagi saya. Ya. Saya dididik oleh Allah ke Mekah dulu. Setelah Mekah ke Rasulullah. Setelah dari Rasulullah ke Syekh Abdul Qadir, ke wali-wali yang ada di Baghdad, ya, Imam Junaid, Siri Sakoti, Ma'ruf Al-Karhi, Habibil Ajami, Salman Al-Farisi, Hudzaifah Al-Yamani, Bahlul, ya, Musa Al-Kadhim, Nabi Yusuf bin Nun, Nabi Dzulkifli, Nabi Ayub. Ya, terus pulang sebentar, kita ganti ke Wali Songo. Ya Allah, kok ini natanya rapi banget nih. Kalau bukan Gusti Allah, nggak bisa begini tuh ya. Nggak bisa begini. Mudah-mudahan semua kita keluberan faitur robbaninya Allah melalui para kekasihnya. Ya, sehingga sampean diberi ilmu yang manfaat, ya, diberi ketajaman batin dan kepandaian akal. Kita mohon kepada Allah supaya kita semua, anak-anak kita, keturunan kita semuanya besok ila yaumil kiamah diberi oleh Allah satu nafsu yang afif, nafsu yang iffah, diberi oleh Allah akal yang pinter, ya, diberi oleh Allah hati yang jernih, yang bersih, diberi oleh Allah sir mata batin yang arif billah, yang ngerti terhadap hukum Allah. Kalau ipul nafsunya nafsu yang kuat nahan maksiat, akalnya pinter, hatinya bersih, mata batinnya ma'rifat, jenengan sempurna jadi orang. Ya, boleh mati kapanpun kalau sudah begitu. Ya, boleh mati. Saya ketika di Madinah itu di WA oleh ibunya saudari kita, keluarga kita, almarhumah Yunita. Ya. Saya dikirimi tulisan terakhir beliau. Judulnya, Aku Temukan Surga di Ciputat. Sebelum dia pulang ke hadirat Allah, dia nulis itu. Ya. Saya baca yo nangis juga. Ya. Yo seneng, yo doakan. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Ya. Ya, saya seneng dengan dia. Ya. Yo semua murid saya, yo anak saya semuanya ya. Tapi memang tidak ada yang menduga kalau tiba-tiba beliau pulang. Ya mudah-mudahan itu jadi sababiah dia untuk punya tempat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau orang masih gadis meninggal itu terus bagaimana? Besok akan dinikahkan oleh Allah di akhirat dengan laki-laki soleh yang meninggal belum punya suami, belum punya istri. Ya. Itu ya. Jadi aman-aman gitu loh ya. Kamu suara enom pikirannya kan aneh-aneh. Amadaka bi awsafihi, amadaka Allah mengaruniakan kepada kamu bi awsafihi dengan sifat-sifatnya Allah, fatakunu maka ada siapa kamu, ghaniyan billah kamu akan kaya dengan Allah, azizan billah kamu perkasa dengan Allah, qadiran billah kamu akan dengan Allah, alimah billah kamu akan alim pinter, ya.
dengan Allah ila ghairi dzalik, yang selain yang demikian dan seterusnya maksudnya. Kama saya kulu al musannifu, kama sebagaimana saya kulu bakal mengucap al musannifu pengarang kitab yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tahaqqaq bi awsafika yumittuka bi awsafihi. Tahqiqlah kamu, benar-benar seriuslah kamu bi awsafika dengan sifat-sifat ubudiyah. Yumituka, maka Allah bakal mengaruniakan kamu bi'aus dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Summa dzakara, kemudian mengingatkan siapa Kanjeng Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ma huwa sesuatu huwa, dia kadalili seperti dalil li hadhil hikmah, hikmah yang ini biqaulihi, statement beliau pada hikmah yang ke-126. Ini nanti kita baca pada pertemuan berikutnya, sampai di situ dulu. Jadi itu penjelasan hikmah yang ke-125. Intinya belajar bertahakkuk dengan sifat-sifat ubudiyah. Maksudnya belajar sabar yang benar-benar sabar, belajar zuhud yang benar-benar zuhud. Zuhud itu apa? Bukan miskin, bukan. Belajar hati ndak kesengsem, ndak terlalu apa jenenge ngono iku rek. Ndak terlalu cinta kepada selain Allah. Sekedar seneng ya wajar, tapi jangan kalau tidak dapat itu lebih baik saya mati, itu ndak benar sampean kalau sudah begitu itu. Saya mending tidak makan kalau saya tidak ketemu rawon. Ndak usah begitu. Sampean kayak jangan begitu lagi, ndak masak rawon sampean ngomong begitu kan ya nyusahin orang. Gitu loh ya. Saya pokoknya kalau tidak dengan dia saya lebih baik mati. Lu kan sampai ini kok kayak begitu itu. Jangan begitu. Orang berhadapan dengan apapun itu hambar batinnya. Sampai kalau tak beritahu perasaannya wali. Wali itu tidak pernah apa jenenge ngono iku ya. Tidak, hatinya itu tidak pernah kecantol kepada apapun. Tidak pernah kesengsem. Ya. Sampai pada sesuatu yang mestinya membuat orang itu tertarik. Ada perempuan cantik telanjang di depannya. Itu kalau wali, ya dia ngelihat tapi dia nggak ngelihat. Dan tidak menggores. Tidak membekas di angan-angan, tidak menggores di hati. Itu loh ya. Loh, belajarnya zuhud itu begitu. Orang belajar zuhud itu ya seneng tapi jangan seru-seru. Kalau sampai disuruh gak seneng gak bisa. Oh mahasiswa disuruh gak seneng, ya gak bisa. Ada soto gak seneng, ya gak bisa. Ya, pasti seneng gitu loh ya. Gak bisa. Ya tapi jangan seru-seru. Jangan seru. Ya soto seneng ya seneng tapi eling koncone. Jangan sampai nabisin sotonya temennya belum makan. Wah masalah kalau begitu ya. Jadi gitu. Jadi seneng ya seneng tapi jangan begitu. Ya jatuh cinta ya jatuh cinta tapi jangan sampai seperti itu ya. Jangan kebangetan, sewajarnya ya kalau Allah ridho, kalau enggak ya enggak gitu. Gitu ya. Jadi itu namanya belajar zuhud itu begitu. Ya, biasanya saja. Aku kepingin ganti motor yang paling bagus. Ya semua orang kepingin. Tapi nangen-nangen. Kalau ada ya alhamdulillah, ndak ini masih bisa dipakai gitu loh. Jangan begituan. Jadi orang itu jangan kalau punya ngotot. Nah, kalau sampai kamu kepingin ngotot,
Itu namanya kamu jauh dari sifat zuhud. Itu namanya nafsumu masih jelek banget. Ya. Kalau kamu masih ngototan, nuntutan, saya pastikan kamu akan jadi orang hewan. Dan kalau kamu ngototan, nuntutan, kamu kecewaan, saya pastikan kamu gampang stres, gampang depresi. Sudah terusannya. Karena kalau orang nuntutan, terus tuntutannya tidak kejadian, tidak dituruti, pasti dia akan kecewa dalam. Karena nuntutnya dalam, kecewanya akan dalam. Kalau sudah kecewa dalam, itu akhirnya stres. Kalau sudah stres, akhirnya depresi. Sebenarnya siapa yang membuat penyakit? Ya dia sendiri. Makanya kalau kamu mau jadi orang sehat, kepingin itu boleh, tapi jangan terlalu digoreskan dalam-dalam. Seneng itu boleh, tapi jangan digoreskan dalam-dalam. Biasa saja. Ya, biasa saja. Saya kepingin sate. Wis biasa ya kalau ada, kalau nggak ada ya wis tempe aja, anggap sate, makan tempe. Sate. Udah makan itu sate. Insya Allah rasa sate tempenya gitu loh ya. Pokoknya jangan buat lagi didemen orang. Ya kalau Allah ridho, kalau Allah gak ridho ya wis. Kalau dia bilang aku akan cinta padamu setia sampai seumur hidupmu, alah ndabrus itu ya. Ndak ada orang yang menguasai hatinya. Setiap kita itulah qalbul mu'min baina asabi'inir rahman. Hatinya mukmin itu berada di dua jarinya Allah. Bisa dibolak-balik kapanpun, tidak usah. Itu namanya tahakkuk dengan sifat ubudiyahnya. Jadi tahakkuk dengan sifat ubudiyah, ini belajar benar-benar, ya belajar zuhud belum bisa. Ya wis setengah zuhud lah, ya senengnya jangan seru-seru. Gini loh akibatnya. Kalau kamu terlalu seneng, goresnya ke hatimu itu akan kuat dan itu akan merusak. Misalnya ya, saya seneng sepeda motor baru. Saking senengnya, saya ngelihat saja sudah kesengsemnya parah di sini. Dan akhirnya gambarnya motor itu nempel kuat di sini. Itu seminggu tidak akan hilang. Akhirnya setiap takbir Allahu Akbar oleh setan diangkat gambar itu. Bukan Allahu Akbar, akhirnya motor Akbar. Ini loh, kamu kan pingin ini. Iya Jani, aku pingin motor itu. Akhirnya batin sampean gambar motor, bukan Gusti Allah gitu loh ya. Mbok dikiran la ilaha illallah motor Gusti Allah dipaksa untuk ngasih motor gitu loh ya. Nah, hatimu itu banyak banget. Nggak cuma gambar. Gambarnya perempuan saja mulai dari Blackpink sampai Black semuanya ada gitu loh ya. Loh itu kalau setan mau ganggu khusuk kayak gampangnya. Makanya cara jadi orang yang tahakkuk bi ubudiyah itu belajar seneng biasa saja. Seneng apapun biasa. Mulai sekarang jangan punya kesenangan yang terlalu. Jangan. Kalau disenangi orang, misalnya udah waktunya nikah, misal. Biasa saja dulu. Kalau sudah akad, benar-benar jadi istrimu, jadi suamimu, udah kamu senangi 100% boleh. Karena sudah SIM STNK-nya diserahkan ke kamu. Kamu pelihara sudah, gitu loh ya. Kalau belum, gak usah percaya dulu. Itu jangan-jangan cuma parkir sejenak, setelah itu pindah. Dia bukan mobilmu, gitu loh ya. Dia bukan mobilmu, jadi gitu ya. Ini mau menjelaskan ubudiyah versi anak remaja. Kalau sudah begitu, kamu bakal bisa dapat sifat-sifat Allah. Nanti kamu akan bisa mengerti ucapan Imam Ghazali takhalluk bi akhlaqillah. Saya sedikit bocoran dulu, saya muda kayak kamu gini nih. Lagi gandrung-gandrungnya ke Ikhya. Sampai sekarang saya Ikhya. Saya masih S1. Satu malam saya tidur, didatangi Imam Ghazali. Penuh cahaya, semua cahaya, indah sekali.
semua cahaya warnanya ada. Terus saya masuk di kamar yang penuh cahaya itu, terus Imam Ghazali memeluk saya. Begitu dipeluk, terus saya nanya ke beliau, bagaimana jenengan bisa sampai ke makom ini? Kata Imam Ghazali, takhalluk bi ahlakillah. Takhalluk bi ahlakillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Loh, maksudnya apa? Takhalluk bi sifati rububiyatillah. Kapan bisa takhalluk bi akhlakillah, bi rububiyatillah? Kalau sudah bisa tahakkuk bi ibadati. Ya, jadi pintunya sholatmu yang benar-benar, puasamu yang benar-benar, wirid zikirmu yang benar-benar, kuliahmu yang benar-benar, nanti Allah akan buka sifat-sifat rububiyah Allah. Begitu kamu nanti bisa jadi sendiri, gitu ya. Terus mudah-mudahan sampai angsal barokah yang besar dari Allah nih, bisa dapat keluberan batin yang luas oleh Allah, pikiran yang pinter, sifat yang mulia. Alladzi law kulliyatan sallallahu hadratin wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.